Latar belakang. Teori himpunan merupakan kajian yang cukup strategis di dalam matematika. Hampir setiap cabang di dalam matematika, himpunan senantiasa memegang peranan penting. Berawal dari himpunan ini, dapat dibentuk suatu hubungan atau relasi, struktur aljabar atau sistem matematika, dan sebagainya. Struktur atau sistem aljabar merupakan himpunan yang tidak kosong dengan dilengkapi operasi biner dan memenuhi aksioma-aksioma tertentu. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai definisi grup, cara menentukan suatu himpunan merupakan grup atau tidak, definisi subgrup, serta syarat-syarat subgrup pada suatu grup, menentukan orde dari grup dan orde dari anggota grup siklik, dan koset. Maka, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai subgrup normal. Dalam sistem struktur aljabar, pemahaman tentang subgrup normal sangat penting sebagai penunjang untuk pemahaman materi selanjutnya. Dalam situasi tertentu, koset kanan sama dengan koset kiri. Namun, dalam situasi tertentu juga, koset kanan juga tidak sama dengan koset kiri. Subgrup normal merupakan kajian yang fokusnya pada situasi koset kanan sama dengan koset kiri. Subgrup normal juga dikenal sebagai subgrup invarian atau subgrup konjungsi sendiri. Merupakan subgrup yang invarian di bawah konjungsi oleh anggota grup yang merupakan bagiannya. Dengan kata lain, subgrup N dari grup G adalah normal dalam G jika dan hanya jika unsur G, unsur N, inverse unsur G, elemen subgrup N untuk G kecil elemen grup G dan N kecil elemen subgrup N. Notasi umum untuk relasi ini adalah N subgrup normal dari grup G. Seorang ahli ilmu pasti yang berasal dari Prancis dan juga sebagai peletak dasar teori himpunan yang mempunyai pengaruh besar dalam bidang ilmu pasti. Orang pertama yang menyadari pentingnya keberadaan subgrup normal. Ia bernama Évariste Galois. Definisi subgrup normal. Nah, untuk definisi dari subgrup normal ini terdapat dua definisi. Ada definisi pertama yang berbunyi, misalkan H besar adalah suatu subgrup dari grup G besar. Subgrup H besar dikatakan subgrup normal dari G besar bila GHG inverse elemen H besar untuk setiap G elemen G besar dan H elemen H besar. Kemudian definisi yang kedua berbunyi, misalkan H besar adalah suatu subgrup normal dari grup G besar, maka setiap koset kiri dari H besar dalam G besar juga merupakan koset kanannya, atau AH besar sama dengan H besar A. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan untuk menentukan bahwa suatu subgrup H besar adalah subgrup normal dari grup G besar, maka harus dibuktikan bahwa koset-koset kiri dari H besar dalam G besar sama dengan koset-koset kanan dari H besar dalam G besar, atau AH besar sama dengan H besar A. Contoh soal 1. Nah, jadi setiap subgrup dari grup abelian atau yang bersifat komutatif itu merupakan subgrup normal. Nah, ini dapat kita buktikan dengan H besar itu dia adalah subgrup dari grup abelian. Nah, jika H besar subgrup dari grup abelian, nanti dia akan berlaku A kecil string H kecil itu akan sama dengan H kecil string A kecil. Dengan tentunya semua A adalah elemen dari G besar ataupun grup, dan semua H
itu adalah elemen dari H besar ataupun subgrup dari grup abelian. Nah, sehingga di sini HA itu akan sama dengan AH, dengan artian koset kiri itu akan sama dengan koset kanan. Nah, dengan syarat semua A itu adalah elemen dari G. Nah, contoh-contoh dari grup abelian itu teman-teman bisa lihat di R plus ataupun bilangan real yang bernilai positif, lalu Z plus atau bilangan bulat yang bernilai positif, ataupun Q kecuali 0 dengan pasangannya itu X, dan ZP dengan modulo plus P. Maka di sini itu merupakan contoh-contoh dari grup abelian. Baik, saya Syarifah akan menjelaskan terkait contoh soal yang kedua, di mana bunyi soalnya adalah diketahui M adalah himpunan matriks dari A, B, C, D, di mana A, B, C, D adalah elemen real. Dengan ketentuan AD dikurang BC tidak sama dengan 0. Dengan operasi perkalian matriks merupakan grup non-abelian. Dan N adalah himpunan matriks dari A, B, C, D, di mana A, B, C, D adalah elemen real. Dengan ketentuan AD dikurang BC sama dengan 1. Nah, dan N ini merupakan salah satu subgrupnya. Untuk menunjukkan bahwa N yaitu himpunan matriks dengan determinan sama dengan 1 yang merupakan subgrup normal dari M, akan lebih mudah untuk menggunakan formula yang ada pada teorema, di mana teorema ini sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yaitu harus ditunjukkan bahwa X and X inverse adalah elemen dari N, di mana semua X elemen M, di mana semua N adalah elemen dari N. Maka perlu diperhatikan bahwa determinan X and X inverse sama dengan, maka ini kita pecah determinan X dikali determinan N dikali determinan X inverse. Kemudian dituliskan kembali, ini determinan X, determinan N ini sudah diberitahu pada soal nilainya adalah 1. Jadi dituliskan 1, determinan X inverse kita tuliskan kembali. Jadi determinan X, ini determinan X dikali determinan X inverse. Nah, ini determinan X dikali determinan inverse nilainya adalah 1. Sehingga diperoleh bahwa determinan X and X inverse ini adalah 1. Maka X and X inverse adalah elemen dari N. Untuk semua X elemen dari M, untuk semua N adalah elemen N. Sehingga N merupakan subgrup normal dari M. Baiklah, saya Febi Fitri Anasari akan menjelaskan penyelesaian soal bagi contoh yang ketiga. Nah, di sini diketahui bahwa M merupakan himpunan matriks dengan matriks A, B, C, D, di mana A, B, C, D ini adalah elemen dari Q dan AD tidak sama dengan BC. Kemudian N itu adalah himpunan matriks PQRS, di mana K ini elemen dari Q dan PS dikurang QR itu sama dengan 1. Atau N ini merupakan himpunan matriks dengan determinan 1. Karena diketahui ya bahwa PS dikurang QR sama dengan 1. Nah, jadi di sini kita akan menunjukkan bahwa N ini adalah subgrup dari M. Nah, yang pertama itu kita misalkan suatu matriks M1 itu adalah A, B, C, D, di mana matriks M1 merupakan elemen dari himpunan matriks M, dan matriks N1 sama dengan PQRS, di mana N1 ini merupakan matriks dari himpunan matriks N. Nah, karena telah diketahui bahwa N itu merupakan himpunan matriks dengan determinan 1, maka kita bisa tulis menjadi determinan N1 sama dengan 1. Nah, di sini karena kita ingin menunjukkan bahwa N ini subgrup dari M, dengan menggunakan teorema subgrup normal, kita akan tuliskan menjadi M1 dikali M1 dikali M1 inverse. Nah, M1 ini adalah
matriks ABCD, N1 adalah PQRS, dan M1 inverse adalah inverse bagi matriks ABCD. Nah, ini jika kita menggunakan cara biasanya untuk matriks itu kan akan menjadi sama dengan 1 per AD dikurang BC. Nah, kemudian di sini akan ada lagi matriksnya AP ditambah BR, AQ tambah BS, CP tambah DR, dan CQ tambah DS. Kemudian dikalikan dengan matriks D, min C, dan A. Nah, jika kita lihat, ketika kita menggunakan cara perkalian matriks biasa, itu caranya akan lebih panjang. Nah, jika kita menggunakan sifat yang ada pada subgrup normal, untuk kita membuktikan bahwa N ini merupakan subgrup dari M, kita bisa dengan mudah mencari jawabannya tanpa menggunakan cara matriks yang panjang ini. Itu ada satu jawaban alternatif bagi pertanyaan soal ketiga ini, yaitu dengan mencari determinan bagi M1 dikali N1 dikali M1 inverse. Nah, di sini kita bisa definisikan menjadi determinan M1 dikali determinan M1 dikali determinan M1 inverse. Nah, determinan M1 ini kita tuliskan ulang di bawahnya, kemudian dikali dengan determinan N1, kemudian determinan M1 inverse ini kita bisa tulis menjadi 1 per determinan M1. Sehingga jika kita lihat di sini, determinan M1 dikali dengan 1 per determinan M1 ini bisa saling habis dibagi. Nah, sehingga sisanya itu adalah determinan N1. Nah, karena di saat telah diberikan atau telah dinyatakan bahwa determinan bagi N itu sama dengan 1, jadi kita bisa simpulkan bahwa determinan N1 ini adalah sama dengan 1. Nah, karena kita telah buktikan bahwa determinan M1 dikali N1 dikali M1 inverse itu sama dengan 1, maka diperoleh bahwa M1 dikali N1 dikali M1 inverse itu merupakan elemen dari N. Oleh itu, kita bisa simpulkan bahwa N ini sebenarnya merupakan subgrup dari M. Selanjutnya, kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi subgrup normal adalah: yang pertama, suatu subgrup H adalah subgrup normal dari grup G, maka harus dibuktikan bahwa koset-koset kiri dari H dalam G sama dengan koset-koset kanan dari G dalam H, atau AH sama dengan HA. Yang kedua, sifat-sifat dari subgrup normal yaitu setiap subgrup dari grup komutatif merupakan subgrup normal. Kemudian diberikan H dan K subgrup normal dari G, maka H irisan K merupakan subgrup normal dari G. HK sama dengan KH adalah subgrup normal dari G.